Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 2C semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan tujuan selalu berdasarkan nilai-nilai filsafat sebuah masyarakat dan bangsa ya, dan ideologi dan agama tertentu. Perencanaan dan proses pendidikan selalu mengacu dan mengenjawatahkan nilai-nilai tersebut. Oleh karenanya, tidak ada pendidikan tanpa tujuan dan nilai-nilai. Nah, tertentu yang mempengaruhinya. Pendidikan Islam, sebagaimana pendidikan lainnya, mengacu dan berdasarkan kepada agama Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma konsensus sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama. Nah, dalam pendidikan, ilmu pendidikan ya, tujuan selalu dilihat dari tujuan yang bersifat umum dan khusus. Adapun tujuan umum adalah himpunan atau kumpulan prinsip-prinsip umum yang mengekspresikan obsesi-obsesi atau cita-cita sebuah masyarakat yang meliputi kompetensi-kompetensi dan kemampuan yang dapat diukur, yang biasanya dibagi menjadi dua level. Nah, pencapaian yaitu level negara yang dikenal dengan tujuan nasional dan tujuan pada level lembaga yang disebut dengan tujuan instruksional. Nah, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam itu adalah kesempurnaan. Nah, ini kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberikan kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huwa fi'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan di dunia kebahagiaan di dunia maka raihlah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya tersebut maka raihlah dengan ilmu. Artinya ilmu sangat penting di sini. Nah, dalam mencapai kebahagiaan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, begitu. Sedangkan pakar-pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrashi mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam itu menjadi 5 bagian. Yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Nah, tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan adalah dapat mencapai akhlak yang mulia sebagaimana misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan yang kedua yaitu mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Sedangkan yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki ya, yang profesional. Sedangkan yang keempat yaitu menumbuhkan semangat yang ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dalam mengkaji ilmu. Nah, sedangkan yang kelima yaitu mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Nah, di samping tujuan-tujuan tersebut ada 8 tujuan umum atau khas dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama. Nah, sedangkan yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak mulia. Sedangkan yang ketiga yaitu menanamkan keimanan kepada Allah sebagai pencipta alam, malaikat, rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, dan qada dan qadar atau ketetapan Allah.
Sedangkan yang keempat yaitu menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu, pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum, dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela ya, tanpa ada paksaan di sini. Nah, sedangkan yang kelima yaitu menanamkan rasa cinta. Nah, dengan penghargaan kepada Al-Quran bagi yang membaca, kemudian yang memahami dan mengamalkannya. Sedangkan yang keenam yaitu menumbuhkan rasa bangsa ya terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Sedangkan untuk yang ketujuh, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk yang kedelapan yaitu mendidik naluri, motivasi ya dalam diri sendiri dan keinginan generasi muda, dan membentenginya dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan. Sedangkan tujuan-tujuan pendidikan Islam tersebut di atas baik ya, baik umum, baik khusus, jangkauannya masih sangat luas ya, dan perlu dicari atau disarikan lagi sehingga lebih operasional dan fungsional. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan jasmani. Nah, peran pendidikan manusia adalah sebagai khalifah untuk mengelola, mengatur, mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai pemimpin atau sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, dalam pandangan umum, kemampuan untuk memainkan peran manusia di dunia diperlukan sosok manusia yang sempurna dan kemampuan atau kekuatan yang prima. Nah, keunggulan kekuatan fisik memberikan indikasi ya, salah satu kualifikasi Talut dalam menjadi raja. Nah, sedangkan menurut Abdurrahman sebagai ulama yang menafsirkan kalimat Batspil al-Jis adalah dengan kekuatan fisik atau badan yang besar, tetapi dengan mengandalkan kekuatan fisik saja tidak menjadi jaminan untuk memainkan perannya dan mencapai kebahagiaan. Nah, meskipun ukuran kebahagiaan itu sendiri abstrak ya, abstrak maksudnya di sini. Dalam catatan sejarah tidak ada satupun nabi atau rasul dengan fisik yang tidak kuat, nah atau lemah kecuali Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dan ini pun sepatutnya bagi manusia dengan segala kekurangannya tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang tampak di dunia ini adalah sesuatu yang semu atau fana ya, atau sementara. Yang terbaik adalah amal soleh dan kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal. Sedangkan yang kedua yaitu tujuan pendidikan rohani. Nah, tujuan pendidikan rohani dalam pendidikan Islam diistilahkan dengan adab al-ruhaniyah bagi orang yang betul-betul menerima ajaran Islam. Nah, tentu akan menerima keseluruhan cita-cita ideal yang ada di dalam Al-Quran. Nah, peningkatan iman dan kekuatan jiwa seseorang itu mampu menunjukkan dirinya untuk taat dan tunduk kepada Allah untuk melaksanakan moralitas yang telah diteladani ke dalam perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam. Nah, pemurnian dan pensucian diri secara individual ya, secara perorangan itu dari sifat negatif merupakan prioritas yang paling utama. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 126 disebutkan kata takziyah yang ditafsirkan dengan makna purifikasi. Sikap disebutkan dalam hubungan dengan ungkapan dan pernyataan ayat Allah dalam ajaran hikmah sebagai fungsi utama bagi Nabi. Nah, hal ini mempengaruhi bagaimana tingginya takziah yang semakin meningkat di dalam Al-Quran. Sedangkan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan akal. Nah,
Tujuan pendidikan akal atau adab al-aqliyah adalah mengarahkan kepada perkembangan inteligensi seorang manusia yang sebagai individu ya, untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, telaah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah dan penemuan-penemuan ayat-ayatnya membawa iman seseorang kepada Sang Pencipta segala sesuatu yang ada ini ya. Nah, akal ya mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempelajari, mengkaji, dan meneliti gejala-gejala alam dan fenomena sosial. Nah, menurut Harun Nasution, ilmu merupakan konsumsi otak manusia yang melahirkan akal cerdas. Semakin banyak otak mengkonsumsi ilmu, maka semakin cerdas akal seseorang tersebut. Nah, persoalannya adalah tidak semua ilmu yang diperoleh seseorang berangkat dari sumber ilmu atau nilai yang benar. Nah, ilmu yang benar adalah ilmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yaitu realitas ilmu dapat dirasakan manfaatnya, menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, nah membawa peradaban manusia yang lebih maju dan sebagainya. Bukan ilmu yang menghasilkan malapetaka atau kemunduran peradaban manusia yang bertolak belakang dengan kemauan Tuhan. Sedangkan yang keempat yaitu tujuan pendidikan sosial. Nah, dalam Al-Quran manusia disebut dengan al-nas. Nah, istilah ini digunakan untuk memanggil manusia dari aspek sosiologi. Nah, artinya manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang memiliki dorongan dan kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Nah, dalam masyarakat modern yang tersusun dari berbagai varian, baik itu etnis, ras, suku bangsa, agama, budaya, dan lain sebagainya, setiap varian-varian itu sendiri, baik dari sub varian lagi dengan tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Nah, dalam Islam realitas ya, varian ini adalah sunnatullah, mulai dari hal-hal yang terkecil hingga yang paling kompleks atau secara luas. Nah, yaitu mulai dari lingkungan rumah tangga hingga lingkungan yang paling luas yaitu negara. Sedangkan dalam konteks ini pendidikan merupakan usaha ya untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar nantinya mereka mampu berperan aktif di masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan mempromosikan peserta didik sadar di masyarakat. Selain dari 3 pokok tujuan pendidikan dan 1 tujuan pendidikan sosial, menurut Jalaluddin tujuan pendidikan Islam juga harus mencakup 6 dimensi. Nah, dimensi yang pertama yaitu dimensi hakikat. Nah, penciptaan manusia itu sendiri, yaitu tujuan pendidikan Islam yang diarahkan untuk membimbing perkembangan peserta didik itu secara optimal untuk menjadi pengabdi yang setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan yang kedua, dimensi tauhid. Nah, tauhid itu kan artinya mengesahkan Allah ya, tauhid. Nah, yaitu tujuan pendidikan Islam yang diarahkan untuk mengembangkan potensi ketuhanan peserta didik yang dibawa sejak lahir. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu dimensi moral. Nah, manusia itu pada dasarnya memiliki potensi fitrah ya untuk berbuat benar, baik, dan indah. Artinya manusia adalah makhluk yang memiliki nilai-nilai moral. Yang keempat yaitu dimensi perbedaan individu. Nah, perbedaan kemampuan peserta didik itu merupakan sunnatullah, karena itu tujuan pendidikan yang diarahkan untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan tidak mengabaikan adanya faktor perbedaan individu sesuai dengan perkembangan potensi peserta didik itu sendiri.
Sedangkan yang kelima yaitu dimensi profesional. Nah, setiap anak yang lahir telah melengkapi dengan bakat masing-masing, telah dilengkapi ya, telah membawa bakatnya sendiri dari lahir di sini. Nah, sedangkan yang keenam, dimensi ruang dan waktu. Nah, perkembangan peradaban manusia tidak bisa dielakkan lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.